The Pancasila. Pancasila itu. Pancasila. Pancasila. Pancasila merujuk Media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat kami. Marak bertebaran di media sosial. Banyak akun-akun pribadi yang tidak jelas profilnya lalu lalang di beranda Instagram. Situs kasus politik dan Yohanes Ahmad difonis 1,5 tahun penjara dan dianggap melakukan tindak pidana ujaran kebencian yang diatur dalam Undang-Undang ITE. Di era digital, batas antara benar dan salah semakin kabur. Informasi yang kita lihat setiap harinya begitu banyak, begitu cepat, dan seringkali tanpa sumber yang jelas. Provokasi, ideologi baru, dan pemahaman sempit dengan mudah masuk ke pikiran kita melalui konten yang tampak menarik, meski sejatinya menyesatkan. Di tengah arus informasi yang tidak pernah berhenti, Pancasila menjadi pedoman yang harus kita pegang. Pancasila menuntut kita agar dapat memilah mana yang sesuai dengan nilai bangsa dan mana yang hanya ingin memecah belah. Nilai keutuhan menjaga kita untuk tetap dapat saling berbuat kebaikan. Nilai kemanusiaan mengingatkan kita untuk menghargai sesama. Nilai persatuan menjaga kita walaupun kita berbeda. Dan nilai musyawarah dapat mengingatkan kita untuk tidak gegabah dalam mengambil keputusan, serta nilai keadilan dapat mengajarkan kita bagaimana bersikap adil dan jujur dan tidak merugikan orang lain. Jadikan Pancasila sebagai kompas bermedia sosial, kita tidak mudah terhasut, tidak mudah percaya, dan tetap menjaga jati diri bangsa. Karena pada akhirnya, teknologi yang maju akan sia-sia jika tidak dibarengi dengan karakter bangsa yang kuat. Dan karakter bangsa yang kuat ada pada Pancasila. Guys, nanti jadi kan buat video Pancasila itu? Jadi dong, kita sangat tunggu. Iya nih, kita tinggal nonton konsepnya aja. Tapi aku ada ide deh. Kalian pernah lihat ide ini enggak? Belum. Katanya ada ideologi baru loh, lebih modern daripada Pancasila. Ideologi baru? Gimana maksudnya? Ya gitu, katanya kalau Indonesia ngikutin konsep itu, negara kita ini bisa bakal lebih maju gitu. Ideologi baru ini kayaknya cocok deh sama anak kita sekarang. Emang sumbernya udah jelas? Ya kalian tuh jangan takut duluan dong, kita tuh harus terbuka dengan hal-hal baru. Tapi ini tugas kita kan mempertahankan Pancasila, bukan ganti ideologi. Dan siapa tahu kan konsepnya itu bisa jadi pembanding. Anissa, kok ini ide-ide yang kamu tulis beda ya sama nilai Pancasila? Ini malah kayak ide yang kamu tunjukin di video tadi. Emang kenapa sih? Kan aku bilang konsep tadi bisa bikin negara kita lebih maju. Tapi kan kita nggak bisa ambil informasi mentah-mentah dari sosmed, takutnya itu hoax. Kok kalian gitu banget sih? Terlalu takut sama hal baru. Kadang perubahan itu perlu tahu. Kita bukan takut, Miss, tapi hati-hati aja. Gak semua yang keren itu benar loh. Kalian tuh gak mau maju deh, masih terpaku sama cara yang lama. Anissa, Pancasila itu bukan cara yang lama, itu dasar negara kita. Kita belajar buat berpikir kritis, bukan asal ikut konten yang viral. Yaudah terserah kalian deh. Kalau kalian nggak setuju, aku pergi dulu deh. Kita kayaknya harus ngomong baik-baik deh nanti. Iya, mungkin dia kedua suasana. Setiap hari tanpa sadar, kita membuka pintu menuju dunia lain. Dunia yang penuh video, berita, opini, komentar, dan informasi yang datang tanpa henti. Dalam hitungan detik, pikiran kita dipenuhi berbagai pengaruh. Ideologi baru, paham asing, provokasi, hingga hoaks yang tampak meyakinkan. Di era digital ini, manusia bukan hanya menjadi pengguna media sosial, tetapi juga menjadi sasaran. Sasaran dari konten yang ingin mengubah cara kita melihat dunia, cara kita memperlakukan orang lain, bahkan cara kita mencintai bangsa sendiri. Ketika informasi yang salah menyebar, perpecahan bisa tumbuh. Ketika kebencian disuarakan, persatuan bisa retak. Lalu,
apa yang harus kita pegang. Di tengah derasnya arus informasi ini, ada sebuah pedoman yang tak tergantikan, 5 sila yang sejak dahulu menjadi fondasi bangsa. Pancasila yang mengajarkan kita untuk tetap beriman, tetap manusiawi, tetap bersatu, tetap bermusyawarah, dan tetap berlaku adil. Inilah kita tentang bagaimana Pancasila menjadi cahaya di tengah gelapnya informasi yang menyesatkan. Kisah tentang anak-anak bangsa yang belajar bahwa dalam dunia digital, filter terbaik bukanlah aplikasi, tetapi nilai dalam diri kita. Ini adalah kisah tentang memilih kebenaran, tentang menjaga persatuan, dan tentang tetap menjadi Indonesia. Aku minta maaf ya, masalah tadi aku mungkin terlalu terbawa emosi, jadi kebablasan gitu deh ngomongnya. Minta maaf banget ya. Kita ngerti kok, kadang konflik sosmed itu buat kita kebawa. Kami bukan mau menjatuhkan ide kamu, cuman kami takut kamu terbawa sama hal yang gak jelas. Kita kelompok nih, kita harus kuat. Jangan terpecah belah karena konten viral. Ya aku sadar mungkin aku terlalu percaya sama info tadi yang aku dapat, dan aku nggak saring terlebih dahulu. Aku sadar aku salah, aku minta maaf ya. Gak apa-apa nih, yang penting kamu mau terbuka dan ngecek sebelum percaya. Itu juga bagian dari nilai Pancasila kok, berpikir kritis, menjaga persatuan. Udah deh, kita lanjutin aja tugas video kita tadi, tapi sesuai dengan kandungan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila ya. Nah gitu dong, kompak. Sekarang di media sosial banyak sekali konten dari ideologi luar yang dibikin agar masuk akal dan kelihatan modern. Kalau kita nggak hati-hati, kita bisa langsung percaya tanpa mengerti apa isi di dalamnya. Pancasila itu bukan ideologi yang ketinggalan zaman. Justru dengan Pancasila kita akan berpikir kritis dan tidak terbawa arus. Di sosmed yang viral seringkali ditamain daripada yang benar. Makanya penting banget untuk kita ngecek sumbernya sebelum kita percaya atau kita sharing ke orang lain. Kalau nilai Pancasila kita buat sebagai filter, kita akan terbuka dengan perubahan tanpa kehilangan jati diri kita. Beda pendapat itu wajar, tapi jangan sampai perbedaan tersebut membuat kita terpecah belah. Ingat, persatuan itu yang utama. Drama ini menggambarkan bagaimana media sosial dapat memengaruhi cara berpikir generasi muda melalui konten yang viral dan provokatif. Informasi yang terlihat menarik belum tentu benar, dan jika diterima tanpa disaring dapat menimbulkan kesalahpahaman serta memecah persatuan. Melalui konflik yang dialami Anissa dan teman-temannya, cerita ini menunjukkan pentingnya sikap kritis dalam menghadapi informasi arus digital. Pancasila hadir sebagai pedoman dan filter utama dalam menyikapi pengaruh ideologi lain. Dengan nilai-nilai Pancasila, generasi muda diajak untuk tetap terbuka terhadap perubahan tanpa kehilangan jati diri bangsa. Selain itu, drama ini menegaskan bahwa komunikasi, saling menghargai, dan persatuan adalah kunci untuk menyelesaikan perbedaan pandangan